Shalom, salam jumpa kembali saudara. Apa kabar saudara sekalian? Pasti baik-baik saja di dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Teologi Awam, belajar firman Tuhan tanpa sekat denominasi. Hari ini pembacaan Alkitab kita pada Sefanya pasal 2 ayat 1-3. Sefanya pasal 2 ayat 1-3. Mari kita berdoa untuk memohon bimbingan dari Roh Kudus. Pujian syukur hormat kemuliaan bagimu ya Allah. Ucap syukur kasih setia atas kami. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang boleh kami terima. Terima kasih kasih karunia sepanjang hidup kami sampai saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Sekarang kami membaca firman-Mu. Datanglah Roh Kudus, ajar kami rema yang benar untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Layakkan kami membaca firman-Mu. Tutup bungkus kami semua saudara Yesus Kristus. Tutup bungkus tubuh, jiwa, dan roh kami. Tutup bungkus alam saudara kami. Tutup bungkus tempat di mana saja kami mendengarkan dan bersama-sama bersekutu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Sefanya pasal 2 ayat 1-3. Sefanya pasal 2 ayat 1-3 di bawah perikop seruan untuk bertobat. Beginilah firman Tuhan. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Amin. Untuk baca renungan pada renunganharian.net 8 September 2022. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Ayat 3. Seorang terdakwa tertuduh lesu menghadapi hukuman yang akan dijatuhkan padanya. Wajah terdakwa itu pucat. Penyesalan besar dan ketakutan bercampur aduk. Ketika sang hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara, ia merasa bahwa hukuman itu sudah benar-benar menghancurkan hidupnya. Di matanya hanya tampak kegelapan. Tak ada harapan, tak ada pertolongan. Sudah tamat. Seperti itulah keadaan umat Tuhan. Tetapi di mata Sefanya, sikap pasrah dan tanpa harapan adalah sikap yang tidak tepat saat menghadapi hukuman berat yang hendak ditimpakan Tuhan. Alih-alih merasa hidup sudah tamat, Sefanya tetap mendorong umat untuk tetap mencari Tuhan. Hukuman yang akan menimpa memang berat, tetapi Sefanya tetap percaya bahwa dengan merendahkan diri, mengaku dosa dan bertobat, maka kasih karunia Tuhan akan datang. Di tengah ancaman murka Tuhan, Sefanya terus meminta umat Yehuda untuk berbalik dari dosanya dan mencari Tuhan. Carilah Tuhan, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Ketiga himbauan ini menyiratkan betapa selama ini umat Tuhan telah berlaku sombong, acuh pada kebenaran dan menginjak-injak kebenaran. Mencari Tuhan tidak cukup ditandai dengan ritual agama yang kita lakukan. Mencari Tuhan artinya mengakui Tuhan satu-satunya pribadi yang harus disembah, berhenti menindas orang lain, rendah hati dan berlaku adil. Ada kalanya Tuhan memukul kita untuk menunjukkan betapa Ia sangat mengasihi kita. Tuhan memukul dengan maksud baik, yaitu supaya kita sadar diri, kembali mencari wajah-Nya, belajar rendah hati, dan berlaku adil kepada sesama.
Tuhan memukul kita supaya kita kembali mencari wajah-Nya, agar kita kembali berlaku adil kepada sesama dan belajar rendah hati. Ya. Bacaan kita hari ini di Sefanya pasal 2. Jadi memang keadaan saat itu umat Israel sangat mendukakan hati Tuhan. Keadaannya kalau bisa dibilang itu sangat memprihatinkan, ya. Ibadah yang mereka lakukan itu hanya sebagai suatu ritual agama, rutinitas agama. Ya, setelah ibadah mereka melakukan hal-hal yang duniawi lagi, balik lagi melakukan dosa, balik lagi menindas sesama, dan lain sebagainya. Hal itu mendatangkan murka Tuhan dan hukuman Tuhan. Di sela-sela hukuman akan datang, Nabi Sefanya tetap menyerukan orang-orang yang mau masih mencari Tuhan, carilah Tuhan. Selain mencari Tuhan, carilah keadilan. Ya, satu lagi apa ini? Dan carilah kerendahan hati. Ya, bisa jadi itu adalah 3 hal yang memicu murka Allah. 3 hal kelakuan bangsa Israel. Ya, mereka tidak mencari Tuhan dalam ibadahnya. Mereka tidak mempraktekkan keadilan dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan mereka sering menindas orang. Ya, sama dengan zaman sekarang. Kalau kita tidak makan orang, kita yang dimakan orang. Dalam dunia kerja, dalam keseharian. Ya, hampir semua seperti itu. Sombongan merebak di mana-mana. Kita ngelihat ya, yang baru viral, ya. Anak-anak pengangguran, anak-anak nggak jelas, viral, mana bikin fashion show di jalanan dengan bajunya yang mereka anggap fashion, ya. Padahal mereka ekonominya juga pas-pasan. Tapi kesombongannya luar biasa. Ya, mereka anggap itu hal yang biasa. Kesombongan banyak kita lihat di media sosial yang dulu terkenal. Indra Kents yang sekarang udah di penjara. Nyata hanya apa itu namanya? Promo untuk mempromosikan usahanya, yaitu menipu orang agar berinvestasi bodong, ya, trading yang sudah disetting bahwa pasti akan kalah. Jadi seperti itulah yang dihargai oleh dunia ini. Sombongan, tidak mencari Tuhan. Giliran yang mencari Tuhan dihina-hina. Wah, terlalu sok suci lu, gitu. Ngapain dari Tuhan? Bersenang-senang no. Apalagi kalau doa keluarga kan banyak kan dilaksanakan malam hari. Mesbah keluarga itu kan di saat jam-jam yang sama dengan saat-saat asik nongkrong, ya kan? Saat-saat asik nonton, saat-saat asik yang lainnya lah. Semua orang lagi asik-asik ria di jam itu.
karena memang selepas kerja kita dipikir mereka menyia-nyiakan waktu yang bagus untuk mencari Tuhan. Jadi di sini kita melihat sejarah. Kalau kata orang, sejarah itu akan selalu terus berulang. Memang benar. Keadaan-keadaan buruk manusia terus berulang. Ya, karena tersangka utamanya jelas iblis, karena iblis maunya manusia seperti itu. Jadi kita melihat, carilah Tuhan, seru Nabi Sefanya. Kenapa Tuhan perlu dicari? Katanya Tuhan ada setiap saat di samping kita, setiap saat standby. Ya. Seruan carilah Tuhan, karena pada saat itu Tuhan sedang marah. Jadi perlu effort tambahan untuk merayu Tuhan. Karena itu seruan carilah Tuhan. Artinya Tuhan butuh effort kita. Tuhan bisa aja mendatangi kita, tapi kita harus mencari Tuhan. Karena apa? Itu harus dengan usaha kesadaran kita untuk mendekat kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kita dalam keadaan setengah sadar, setengah tidur. Karena Tuhan mau Dia itu kita sembah dalam kesadaran penuh. Kita memilih untuk menyembah Tuhan, kita memilih untuk mencari Tuhan, kita memilih untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Itu penting. Karena Tuhan tidak akan membuat kita seperti robot yang otomatis harus nurut. Tuhan beri kita pilihan. Kalau kita memilih untuk mencari Tuhan, itu menyenangkan hatinya. Sama seperti kita. Kalau kita merasa dibutuhkan, seneng toh. Kalau kita nggak merasa dibutuhkan, ya sudah, sedih. Begitu juga Tuhan. Bukannya Tuhan sok milu, tidak. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan mau, kita tidak butuh kita. Kalau Tuhan cuek, tidak butuh kita sembah. Tuhan udah punya tuh bala tentara malaikat yang menyembahnya setiap saat. Ya. Tetapi Tuhan mau berhubungan erat dengan manusia ciptaannya yang luar biasa. Nah, apa yang kita rasakan, sama Tuhan juga rasakan seperti itu. Bedanya, Dia Maha Kuasa, kita penuh keterbatasan. Carilah Tuhan, saudara. Tuhan tidak ada jauh. Tuhan ada di dekat kita. Tetapi Tuhan butuh keputusan kita untuk mendekat padanya, mencari Dia, agar tidak dikomplain sama si iblis. Karena Tuhan juga Maha Adil, agar iblis menyadari bahwa manusia masih mau memilih Tuhan. Carilah Tuhan, saudara, sebelum semuanya terlambat, sebelum semuanya menjadi makin gak karu-karuan. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, syukur umat kemuliaan bagimu ya Allahku. Kami mengucap syukur firman-Mu tentang Nabi Sefanya.
bagaimana Nabi Sefanya menyeru-nyerukan bahwa umat Israel harus mencari Tuhan di tengah-tengah ancaman hukuman murka Tuhan yang akan datang. Masih ada kesempatan untuk mencari Tuhan sebelum semuanya terlambat. Masih ada kesempatan untuk berbalik dan melakukan semua apa yang Tuhan mau sebelum semua terlambat. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, biarlah setiap orang yang jauh dari Engkau boleh sadar bahwa pentingnya mencari Tuhan sebelum terlambat, bahwa pentingnya mendekat kepada Tuhan sebelum semua menjadi kacau balau. Semua akan dipulihkan kembali sesuai dengan jalannya Tuhan, rencana Tuhan buat kami. Ampuni kami Tuhan jikalau kami mungkin sering menyedihkan hati-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Bimbing kami untuk tetap di jalan-Mu. Towel kami jikalau kami melenceng. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Serahkan sepanjang hari ke dalam tangan-Mu. Tutup mengus-tubus jiwa dan roh kami, tutup mengus lama saudara kami, tutup mengus di dalam darah Yesus Kristus. Ya Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur. Engkau lah yang baik, Engkau lah yang setia. Meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami dalam tangan kami berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara atas kebersamaan dan waktunya. Sampai jumpa besok hari. Haleluya.